Halo semuanya, selamat datang di Bobo Cool TV di segmen Para Indigo. Dan seperti yang dijanjikan tadi kita di episode sebelumnya kita udah ngebahas antara kubu utara dan kubu selatan. Ya. Kubu selatan sudah dibahas sama Kak BR. Ya. Dan juga tentang Megatrust. Ini sesuai janji di awal ya. Ya. Kita akan bahas bersama Mas Oke. Yus. Kembali lagi. Ini Megatrust ini menjadi suatu rumor. Karena menurut gue rumor ya. Ya. Rumor yang walaupun sebenarnya bisa diprediksi oleh sains, Oke. ya kan, yang akan terjadi pada waktu yang dekat dan tidak bisa diprediksi menurut sains. Iya. Karena Bahkan BMKG saja nggak berani memprediksi kapan. betul. Makanya, tapi ini masalahnya rakyat sudah mulai panik lah. Walaupun memang sudah sudah dilakukan ya biar untuk tidak panik. Ya. Terus udah ada cara-cara pengatasannya, Betul. mengatasi masalah bencananya. Ya. Contohnya ya kayak di apartemen ini aja gitu ya. Kemarin tiba-tiba ada sound baru gitu kan. Ini apaan nih gitu. Ternyata ngetes suara. Ngetes suara. Nah, kita akan ngebahas sudut pandang Indigo nih, ya kan, dari tentang rumor Megatrust ini. Oke. Apakah yang terjadi? Apakah akan terjadi di Pulau Jawa sesuai diprediksikan sains ya? Oke. Dan juga apakah ini siklus yang katanya siklus ya? Betul. Siklus bencana 20 tahunan. Betul. Yang dimana kita udah tahu ya, Ya, 2004 itu ya bencana tsunami Aceh lah. Betul. Kita sebut aja seperti Ya, itu ya. telah menimpa Aceh. Ya. Apakah akan menimpa Pulau Jawa? Hmm. Gawat saya takut. Saya takut, Mas. Tapi akan kita coba kupas nih menurut sudut pandang Mas Yus juga ya, sebagai Indigo juga, bagaimanakah ada kaitannya kan dengan supernatural juga? Betul. Apakah ada kaitannya dengan paku bumi juga yang Ya. katanya ada di Pulau Jawa? Betul. Apakah ada kaitannya juga dengan apa sih tanggapan dari para penjaga-penjaga aku bilangnya apa ya? Penjaga astral Ya, atau apa ya? Para leluhur. Para leluhur lah yang menjaga Ya, Pulau Jawa ini. betul. Apa sih tanggapannya atau kayak gimana? Oke. Kita akan bahas di video kali ini. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And let's break it down. Let's go. Ya, Oke Mas Yus, Oke. kita kembali. Ya. Langsung aja nih dengan pertanyaannya Megatrust nih. Menurut sudut pandang Indigo supernatural, aku yakin banyak banget sebenarnya Indigo juga sudah memprediksikan akan Ya. terjadinya sebuah bencana Betul. atau apa gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal siklus tahunan ya. Betul. Terjadinya tahun 2004 gitu kan. Wah, agak kalau itu benar terjadi. Tapi kan Iya. memang sains sudah memprediksi akan terjadi, tapi tidak tahu kapan. Oke. Nah, tapi sudut pandangnya nih gimana nih kalau Indigo? Apakah Megatrust itu adalah sebagai memang azab, ya kan? Ataukah memang ini bencana yang sudah ditakdirkan juga? Ataukah memang seperti apa? Aku nggak tahu. Dari sudut pandang supernatural sebagai Indigo sendiri, Mas Yus gimana nih? Megatrust Sebenarnya ini? jujur aja kalau bahas tentang Megatrust kayak gini atau bahas yang berbau-bau bencana seperti ini, aku agak kurang suka sebenarnya. Karena kesannya seperti kayak yang mungkin teman-teman tahu kalau misalnya mungkin di luar sana atau ada di konten yang lain malah kesannya menakut-nakuti ya. Tapi oke lah, aku mau coba angkat sebuah mungkin sudut pandang yang berbeda gitu. Kita mulai dari awalnya dulu saja, bahwa pada zaman dahulu Megatrust ini kalau dalam Kasanah Nusantara itu disebut dengan Mahapralaya. Mahapralaya. Dan yang namanya Mahapralaya ini sudah pernah terjadi di beberapa era kerajaan. Contohnya di era kerajaan Medang itu sekitar abad ke-8, atau kemudian pada era-era seputar kerajaan Mataram itu sendiri juga pernah terjadi gitu. Dan itu kalau dari segi kajian sejarah biasanya bisa dilihat bahwa ada pola kerajaan itu berpindah-pindah, terutama kerajaan yang paling tua itu dari wilayah daerah Jawa Barat kemudian bergeser pergerakannya ke daerah Jawa Tengah sampai dengan ke Jawa Timur. Bahkan kerajaan Majapahit aja itu diduga letaknya itu secara geografis ada di Jawa Timur karena memang itu yang paling mudah gitu. Yang kemudian saya mau highlight seperti ini, bahwa
orang-orang zaman dulu pasti sudah pernah mengalami dan mereka juga kemudian menyadari ini dengan keterbatasan mereka, dengan pengetahuan mereka, ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Bahwa mereka punya gambaran ketika terjadi bencana, ketika terjadi kondisi fenomena alam, mereka mengaitkan dengan adanya entitas-entitas tinggi, dewa-dewa, penunggu-penunggu Pulau Jawa yang memang itu mungkin marah, atau mungkin ingin memperingatkan manusia, atau mungkin merasa tidak senang dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kita ngomongin soal konteks dulu, bahwa mereka sebenarnya mencoba menangkap tentang adanya sebuah fenomena alam dan mereka belum punya pengetahuan seperti sekarang untuk menjelaskannya. Dengan ilustrasi seperti itu, mereka hanya memiliki gambaran-gambaran yang mereka dapatkan itu bahwa ketika terjadi gempa bumi atau kondisi mungkin mahapralaya, tsunami dan sebagainya, itu mereka mendapatkan gambaran bahwa manifestasi energi ini sosoknya adalah sosok naga, gitu. Sosok naga ini yang kemudian muncul dalam berbagai macam kebudayaan. Sebut saja ada Sang Hyang Anantaboga, ada kemudian ada sebutannya naga baru kelinting, ada sebutannya kemudian yang di Bali itu juga ada sebutannya untuk ya dari mitologinya kebanyakan di Pulau Jawa ini, bahkan mungkin di beberapa kebudayaan di Indonesia konteksnya adalah naga, gitu. Yang paling dikenal tentu saja seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya itu yang nomor satu adalah Sang Hyang Anantaboga. Ananta itu lebih kepada penggambaran suatu bentukan atau sosok yang panjang besar yang ujungnya itu sampai tidak kelihatan saking besarnya. Itu adalah penggambaran dari sebutan Ananta. Boga itu adalah letaknya yang berada di bawah bumi. Jadi kalau kemudian diketahui, kemudian mereka bisa jelaskan bahwa sosoknya itu berada di bawah bumi, itu sama aja sebenarnya penggambaran dari yang namanya sesar lempeng yang ada di bumi, yang ada kemudian yang berada di Pulau Jawa, gitu. Itu yang kemudian melintasi dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Jawa, sesar lempeng, dan itu bentuknya memanjang. Dan bentuk memanjang itu kemudian mirip seperti representasi mereka, yaitu ular naga itu. Nah, sesar lempeng ini kan kemudian bergerak, menimbulkan tumbukan, menimbulkan kemudian pergerakan dan lain sebagainya, yang kemudian berefek terhadap kehidupan orang yang berada di pulau ini, yang berada di Pulau Jawa ini, sehingga kemudian terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Orang-orang zaman dulu, ketika kemudian kita ngomong tentang mitigasi bencana, supaya kemudian bencana itu tidak berdampak secara meluas, kerusakannya tidak masif, atau mungkin bisa diantisipasi, caranya adalah sesar ini atau mungkin manifestasi energi ini itu diajak ngobrol, diajak komunikasi, diajak kemudian berbicara melalui kemudian entah itu ritual, entah atau kemudian itu diberikan sedekah bumi, persembahan dan lain sebagainya, tapi intinya diajak komunikasi. Dengan diajak komunikasi seperti itu kemudian diharapkan bisa meredam energi atau kemudian bisa kemudian memberikan vibrasi yang positif, sehingga kemudian pergolakan atau goncangan-goncangan itu tidak terjadi secara masif, gitu. Nah, itu yang kemudian awal kenapa kemudian kalau kita ngomongin tentang hubungannya antara Megatrust dengan atau mungkin gambaran Megatrust dari sisi supranatural, itu berangkatnya dari situ. Penggambaran mereka manifestasi terhadap energi itu kemudian terhubung dalam masa yang ada sekarang ini, hubungannya dengan gambaran-gambaran atau manifestasi energi supranatural itu. Gitu. Jadi, dan memang kalau kita ngomong lagi tentang konteks leluhur ini juga bukannya kemudian hanya melakukan ritual atau kemudian hanya melalui doa saja, tapi mereka juga punya cara-cara tersendiri kaitannya dengan teknologi.
kayak gitu. Contohnya yang mungkin saya bisa jelaskan, yang menarik itu ada di Gunung Padang. Di Gunung Padang itu kalau orang menyebutnya itu sebutannya sekarang itu namanya dorpal. Dorpal itu kayak semacam ada bulatan energi raksasa yang berada di bawah bumi. Itu seperti bulatan energi listrik, tapi itu ada di bawah bumi. Kayak Rasengan ya? Ya, mungkin gambarnya seperti itu ya. Kalau teman-teman mungkin pengen dapat gambaran kayak Rasengan, bola energi itu, tapi ini ada di bawah bumi. Bagaimana itu bisa terbentuk? Ternyata para leluhur ini, para mungkin pendahulu-pendahulu kita yang membangun Gunung Padang itu kemudian mencoba menciptakan struktur yang kemudian bisa membawa energi dari atas atau energi petir ini atau energi petir itu untuk kemudian disalurkan masuk ke dalam bumi. Kayak gitu. Jadi mereka membentuk sebuah struktur kayak piramida gitu, dan di situ ada semacam pondasi-pondasi yang kemudian dibentuk atau kemudian menjadi susunan tiang seperti itu. Dan tiang-tiang ini itu tidak hanya terdiri dari batu, tapi pondasi-pondasi ini juga punya unsur atau punya kandungan besi atau logam yang tinggi. Jadi bayangkan kalau makanya di Gunung Padang itu batu itu bisa bunyi kayak gamelan, tung 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 tung, itu karena batu itu unsur logamnya sangat tinggi. Nah, bayangkan ketika batu ini berdiri di atas puncak gunung dengan formasi tertentu, mungkin seperti piramid dan lain sebagainya, dan petir itu menyambar dari atas. Itu kemudian akan menyalurkan energi itu langsung ke bumi dan kemudian membentuk yang namanya bulatan energi itu. Yang kemudian ketika itu diintensikan atau kemudian dihubungkan dengan kesadaran atau kemudian dikomunikasikan dengan pikiran, baik itu jiwa, batin atau secara energi, baik itu spiritual maupun supranatural, itu kemudian bisa meredam pergerakan lempeng atau pergerakan sesar yang ada di bawah bumi itu. Itu yang kemudian juga diakui dari para arkeolog Gunung Padang bahwa Gunung Padang ini berdiri di atas sebuah sesar aktif. Gitu. Tapi dalam catatan sejarah belum pernah kejadian yang namanya Gunung Padang itu sampai kemudian runtuh kayak gitu. Bentuknya masih terjaga seperti sekarang. Walaupun itu udah dari banyak lapisan, walaupun sudah terjadi dari berbagai generasi, tapi berapa ribu tahun lalu hanya menutupi saja, ya. Kayak gitu. Tapi strukturnya tidak berubah sampai dengan sekarang. Jadi itu merupakan bukti bahwa secara energi, secara supranatural maupun secara spiritual, para leluhur-leluhur ini kemudian sudah mencoba atau kemudian melakukan cara untuk melakukan mitigasi bencana secara gaib, ya, yang kemudian tujuannya adalah untuk mencegah atau untuk supaya bencana ini tidak terjadi secara masif sehingga kemudian menimbulkan kerusakan yang besar. Gitu. Jadi dari leluhur dulu tuh udah mengantisipasi. Sudah gitu. Mengantisipasi sebenarnya kalau kita ngomong tentang hubungannya Megatrust ini dengan tadi maksudnya sudut pandang supranatural ya. Berangkatnya dari situ dulu. Kita nggak ngomongin tentang sosok, kita nggak ngomongin tentang para penunggu danyang dan lain sebagainya. Kita ngomongin tentang awalnya dari sini dulu, kayak gitu. Jadi dalam kajian supranatural ini sendiri, baru kemudian kita mungkin secara dalam perkembangan zaman udah cuma ngikuti cerita-cerita nenek moyang aja, atau kemudian cerita dari para kakek nenek kita, cerita tentang Paru Klinteng, cerita tentang Sang Hyang Anantaboga dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita sendiri belum bisa menarik itu ke arah sebenarnya realnya itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, justru mungkin kalau teman-teman yang peka secara energi, teman-teman yang bisa membaca atau mungkin bisa melakukan retrokognisi, itu pasti dapat gambarannya bahwa itu nggak kemudian muncul dari ruang hampa para leluhur kita menyembah dewa atau kemudian menyembah naga dan lain sebagainya, enggak. Kayak gitu. Itu ada triggernya, itu ada pemicunya terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Makanya zaman dahulu ya sampai sekarang masih ada juga lah ya, kayak sebuah ritual-ritual apa. Ya kayak gitu, misalnya sedekah bumi, sedekah laut, atau kemudian sedekah desa dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya lebih kepada untuk kita menjaga harmonisasi manusia dengan alam, menjaga keselarasan supaya kemudian
energi alam itu bisa bisa kemudian sinkron atau selaras atau paling enggak diredam lah gitu. Karena gini, jujur kalau misalnya ya apalagi kaitannya sama fenomena megatrust atau kemudian bencana alam kayak gitu, itu pasti kemudian akan menimbulkan fluktuasi energi yang tinggi gitu. Yang luar biasa. Orang-orang yang peka, orang-orang yang mungkin bisa dibilang indigo atau mungkin orang-orang yang mungkin sensitif terhadap energi, pasti akan lebih dulu merasakan gejolak energi itu. Udah terjadi belum, Mas? Dan itu sudah terjadi. Untuk Mas Yus sendiri? Kalau aku sudah merasakan gitu. Bayangkan aja begini, udara mungkin bisa dirasakan sekarang, itu rasanya berat sekali. Bukan karena emang tinggal di Jakarta kan, Mas? Iya, itu satu sisi itu ya. Tapi bayangkan, kita bisa tahu lah kadarnya. Dengan kondisi seperti ini aja, kita kemudian merasa lebih berat lagi, kayak gitu. Kemudian beberapa orang mungkin juga merasakan kondisi di solar plexus atau kondisi di perut ini itu kayak kondisinya kayak ditekan. Itu setiap saat apa emang di beberapa setiap saat gitu, setiap saat atau di beberapa saat? Terutama di malam hari. Ya, terutama di pergantian antara malam hari ke pagi hari. Oh, itu pasti. Ya. Kadang-kadang juga mungkin orang-orang yang pakai energi itu kebangun tengah malam atau mungkin subuh, itu pasti kebangun, merasakan badan tidak enak, udara juga terasa panas, dan panasnya itu bukan kemudian rasa panas yang sumuk, atau itu panas itu dari dalam bumi. Oh, oke. Gitu. Itu bisa dijelaskan sebenarnya kenapa kemudian ada situasi seperti itu. Itu karena bayangkan ketika terjadi mungkin pergerakan lempeng, pergerakan sesar, atau mungkin tumbukan antar lempeng dan sebagainya, bumi ini kan bergerak. Dan ketika bergerak itu, bumi itu butuh energi. Itu sama ketika manusia itu ketika hendak melakukan gerakan, dia kayak ngedem dulu. Dia kayak menghimpun tenaga dulu. Jadi bumi itu kayak menghimpun tenaga dulu, baru kemudian dia melepaskan energi. Itu kalau secara gambaran energi, ilustrasinya seperti itu. Nah, ketika bumi itu menghimpun energi, itu terjadi fluktuasi energi yang kemudian kalau secara teknologi itu bisa dibaca melalui yang namanya Schumann resonance, kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa googling itu Schumann resonance itu seperti apa. Ketika itu naik dan lain sebagainya, itu pasti terjadi sesuatu. Karena bumi itu kayak menghimpun energinya sebelum kemudian dia melepaskan energi itu, dan itu mempengaruhi lempeng pergeseran tumbukan sesar yang ada di bawah. I see. Gitu. Wow. Ini ngalamin. Tapi sekali lagi ya, ini hanya pengetahuan, bukan untuk menakut-nakuti. Mungkin kalau untuk menakut-nakuti di bagian yang lebih selanjutnya nanti. Tentang apa tuh? Tentang kalau terjadi di Jakarta tuh gimana? Ini. Apalagi saya tinggal di apartemen. Tapi itu nanti mungkin pertanyaan agak-agak menjelang akhir lah. Sebenarnya aku pengen tanya, nah kalau dari mungkin nih, kan kita udah ngebahas tentang kemarin tuh ya, kubu utara, ya kan, yang dimana memang lebih banyak di darat dan lain-lain, di pegunungan dan lain-lain gitu kan. Nah, sosok-sosok leluhur-leluhur Jawa ini nih, apa nih, udah memberikan sebuah tanda-tanda belum, Mas? Tadi kan baru cara-caranya tuh, biasanya tuh kalau orang-orang zaman dulu, biasanya ada ritual-ritual, ya kan, menjadi sebuah adat dan juga culture ya, bisa dibilang ya. Nah, tapi kalau di kondisi sekarang, apalagi 2024 ini nih, yang sudah seharusnya siklusnya kalau terjadi amit-amit, nggak terjadi, tapi ya gimana ya, BMKG aja udah memperingatkan kan. Iya. Nah, itu gimana, Mas? Sebenarnya sih gini, kalau secara kita ngomong secara ramalan, mungkin kalau aku ngomongin bahwa ini kaitannya dengan ramalan Joyoboyo atau ramalannya Sabdo Palonoyo Genggong, mungkin itu udah biasa. Kayak gitu. Oh, itu ada ramalannya itu, Mas? Ya, ada ramalannya. Joyoboyo itu kan dia merawal bahwa Pulau Jawa ini akan terpecah jadi dua, akan terbagi menjadi dua. Itu. Wah, Jawa Tengah dong ya. Kalau gitu hilang. Kalau gitu masih agak aman nih, Jakarta kan agak Jawa. Ya. Tapi agak nggak tahu barat, juga. Gitu kan. Itu ya kalau kebelahnya vertikal, kalau kebelahnya horizontal gimana? Waduh. Tenang, aman. Bogor yang kena. Gak boleh gitu. Saya kan cari aman, Mas. Tapi maksudnya gini,
kita sekali lagi ngomongin tentang energi ya. Kita ngomongin tentang energi. Alam sendiri punya energi, dan energi ini sifatnya itu dinamis. Energi alam sudah pasti mengikuti dari energi manusianya. Itu juga kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya kemudian ini kaitannya sama siklus gitu. Kita ngomongin tadi namanya siklus 20 tahunan. Dan siklus 20 tahunan itu ya bisa dibilang itu sih kalau aku sih percaya itu nyata gitu ya. Mungkin silakan tarik kemudian kalau misalnya itu 20 tahun yang lalu itu ada apa, kemudian 20 tahunnya lagi itu ada apa. Pasti ada sesuatu. Walaupun mungkin tidak dalam satu tanggal atau satu bulan yang sama gitu. Dan biasanya memang ini berkaitan dengan siklus pergantian tahun gitu. Jadi ini aku bukannya mau kemudian memberikan prediksi secara prematur ya, tapi kalau kita bicara pola, ada pola seperti itu. Satu, 20 tahunan. Yang kedua, konteksnya dalam kondisi atau dalam waktu pergantian tahun gitu. Kemudian yang ketiga, ini selain berkaitan dengan energi juga, ini juga kita perlu lihat bahwa yang namanya Pulau Jawa dalam kondisi akhir-akhir ini itu banyak muncul sesar-sesar baru. Itu lempeng sesar ya? Lempeng sesar baru. Bukan sesar yang joget-joget. Oh, bukan. Itu satu aja kan banyak tiktokers dari Jawa gitu Mas, kan sesar-sesar baru gitu. Bukan. Biar nggak terlalu serius guys. Ya. Nah, dan itu biasa, dan itu yang kejadiannya sama atau mirip dengan 20 tahun yang lalu sebelum tsunami Aceh. Bedanya kalau yang dulu waktu tsunami Aceh itu sesar yang banyak terbentuk itu di seputar Kepulauan Nias, Mentawai dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang ini sesar baru itu muncul di seputaran Selat Sunda, wilayah Jawa Barat dan wilayah Selatan Jawa. Kayak gitu. Jadi ini satu rangkaian yang mungkin kita perlu cermati sekaligus juga waspadai gitu ya. Dan setelah ini, kalau ini memang kajiannya dari segi ilmiah. Kalau kajiannya dari segi supranatural dan spiritual, kita juga nggak bisa pungkiri Pulau Jawa ini sudah begitu lelah menampung energi emosi manusia. Kepadatannya tinggi, terus juga orangnya bermacam-macam, dengan kelakuan macam-macam, temperamennya juga macam-macam. Jakarta tuh ya. Nah itu. Ini kalau kita bicara soal energi bagi orang yang mungkin peka atau indigo, kita udah ngeliat banget ini pulau udah capek banget. Bayangkan selama mungkin bahkan ratusan ribuan tahun, konflik yang terjadi di Pulau Jawa itu pasti lebih dominan. Betul. Ya. Taruhlah mulai dari konflik era kerajaan, konflik dari era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan sekarang. Betul. Kayak gitu. Itu gejolaknya benar, dan bayangkan residual itu bukannya menghilang, tapi kemudian tetap tersimpan dan mengendap di pulau ini. Dan akan meletus pada saatnya. Pada saatnya itu nanti akan mempengaruhi energi yang ada di dalam, dan kemudian itu harus dilepaskan keluar. Nah, kalau kayak gitu aku pengen nanya nih Mas, apakah ini ada hubungannya nih? Mungkin ya pemerintahan Jokowi sekarang atau yang terdahulu, karena kan Jokowi kan bilangnya ini sebenarnya sudah terencana dari tahun-tahun lalu ya? Era siapa? Yang ingin memindahkan dari Soekarno ya? Soekarno. Nah, bahwa ingin memindahkan ibu kota Jakarta ke IKN sekarang, dan sudah terjadi sebenarnya. Ini kan pas banget nih, semuanya udah siap nih di sana nih sebelum 2024 berakhir. Ya, betul. Yang istilahnya juga ketika jabatannya juga berakhir nih, periode Jokowi juga berakhir. Apakah sebenarnya udah ada bayangan ke arah sana nih? Kenapa begitu terburu-burunya sekali pemerintahan Indonesia memindahkan ibu kota? Itu kan rumor-rumor juga nih netizen nih.
Betul. Kalau saya sendiri lihat sebenarnya bisa jadi iya. Karena jujur tidak hanya mungkin dari orang-orang yang kemudian mengumpulkan atau kemudian memberikan data-data secara ilmiah atau memberikan informasi secara keilmuan. Tapi mungkin juga orang-orang yang mungkin punya kewaskitaan atau mungkin punya kelebihan dari sisi spiritual mungkin juga merasakan hal yang sama kayak gitu, bahwa permasalahan yang terjadi taruhlah di ibu kota sendiri atau di Pulau Jawa sendiri itu sudah sangat pelik gitu, sudah sangat susah untuk diurai. Dan saya kalau misalnya banyak orang sendiri mungkin merasakan juga ini kayak tinggal nunggu bom waktu aja. Nah, awalnya mungkin kalau saya mungkin coba berikan terawangan, mungkin gambaran secara atau mungkin berikan pandangan gaib. Awalnya mungkin dipicu ketika melihat gambaran kok Istana Negara sendiri kok sering dilanda banjir. Bayangkan Istana Negara, representasi Istana Negara yang di situ kan? Yang di Jakpus ya? Yang di dekatnya Monas. Iya. Gitu. Itu banjir. Gitu. Dan bayangkan sendiri Jakarta ini mungkin sudah dari zaman Batavia dulu itu juga sudah diketahui, data-datanya ada. Memang bentuknya itu udah kayak cekungan, kayak gitu. Bayangkan kalau kemudian terjadi suatu gempa besar yang kemudian membuat pergerakan tanah atau kemudian pergerakan bumi ini seperti kayak turun gitu, dan itu tidak hanya membawa serta material berupa pasir, batu dan lain sebagainya, tapi juga mungkin air. Ini Jakarta sudah pasti kemudian tenggelam. Waduh, gitu. Jadi membawa puing-puing gue ya. Dari Bogor. Nggak usah deh kalau lagi musim hujan gitu kan, lagi lebat, curah hujan naik. Itu aja dari Bogor aja udah sering mirip. Artinya itu baru satu hal. Yang lebih tidak idealnya lagi, Jakarta ini dekat sama laut, terhubung langsung dengan laut, berhubung langsung dengan Selat Sunda. Situ ada Gunung Krakatau. Bayangkan kalau kemudian terjadi pergerakan lempeng ini, dari Jawa Barat tanahnya turun, dari sini air masuk. Kira-kira Jakarta seperti apa? Saya tinggal di apartemennya terus selamat ya. Kayaknya nggak juga. Nggak gitu juga. Pas lagi kejadian gue lagi di jalan, kelar. Tapi maksudnya ini adalah gambaran yang mungkin sudah diantisipasi sebelumnya. Ibu kota ini memang kalau misalnya tetap di Jakarta, apalagi tetap di Pulau Jawa yang saya sebutkan tadi sudah sedemikian lelah menanggung emosi manusia, mungkin juga tidak akan bisa bertahan, gitu. Sehingga memang urgensinya adalah ini perlu dipindahkan ke tempat di mana yang tidak ada lempengan secara secara geografi. Ya, itu aman, tidak banyak sesar lempeng dan lain sebagainya, tidak kemudian berdekatan dengan ring of fire dan lain sebagainya. Dan dari kepadatan penduduk pun juga tidak begitu padat. Betul. Di Kalimantan. Ya, dan kalau misalnya coba seberapa sering kemudian misalnya Kalimantan itu kena gempa. Mungkin kalau secara statistik mungkin Pulau Sumatera sama Pulau Jawa lebih sering kena gempa. Nah, mungkin dari pertimbangan itu juga sehingga itu kemudian dipindahkan ke sana. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, bukannya kita kemudian mengharapkan terjadi apa-apa. Harapannya adalah pemerintahan itu tetap ada, tetap berjalan dan tetap bertahan. Gitu sebenarnya. Dan Indonesia dan Jakarta kena impaknya. Serem juga. Kita berdoa aja. Iya, karena memang ya bukannya menakut-nakuti ya. Para ahli geologi itu sudah kemudian memberikan satu suara bahwa ada suatu event atau suatu fenomena yang harus diantisipasi. Dan kalau yang namanya fenomena alam itu gini ya teman-teman ya. Fenomena alam ketika mungkin terjadi di tempat yang tidak ada penduduk, tidak kemudian menimbulkan kerusakan bangunan, tidak kemudian menimbulkan kerugian material dan sebagainya, itu tidak bisa disebut sebagai bencana. Itu disebut sebagai fenomena alam. Tapi bagaimana kalau kemudian
itu terjadi di tengah kepadatan penduduk, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian materi dan sebagainya, itu baru disebut sebagai bencana alam. Jadi sebenarnya yang salah siapa kalau seperti ini? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ya, tapi memang ini sudah sebuah siklus. Nah, bukannya kemudian kita sebagai manusia yang mungkin harus punya mindset yang sedikit diubah dalam hal ini. Gitu. Tapi ada pemikiran juga nih Mas Yus tentang kalau yang kita menilik ke belakang lah ya, 20 tahun lalu kejadian tsunami Aceh. Betul. Ada yang bilang bahwa itu karena azab juga gitu kan, padahal kita tahu ya warga Aceh memang agamanya kuat-kuat gitu kan. Ataupun juga ada rumor juga paku bumi di Indonesia copot atau apa gitu kan. Atau kan memang ya udah secara memang dari sainsnya sendiri aja, geologinya bahwa Pulau Jawa ini akan terkena gitu kan. Dan apakah ini memang gimana ya? Aku menghubungkannya dengan Soekarno sendiri gitu kan. Ini kan pemindahan ibu kota sebenarnya sudah direncanakan oleh Soekarno. Dan kita tahu Bapak mantan presiden kita nih, Bapak proklamator kita nih, memang juga dunia persupernaturalnya kenceng. Betul. Jadi cocok, kalau kita pengen cocok logi, wah cocok juga nih panserannya nih. Dari awal Bapak proklamator kita nih sudah mempersiapkan sebenarnya, sudah tahu nih future-nya kayaknya harus dipindahin nih gitu. Itu make sense ya kira-kira, apa cocok logi aja? Ya sebenarnya kalau aku bilang sih bahkan dari segi pandangan batin supranatural itu udah cocok. Itu udah sangat sesuai dengan ramalan-ramalan Joyoboyo apa segala macam. Presiden Soekarno itu udah tahu Pulau Jawa ini, kalau misalnya kita bukan hanya ngomongin tentang beban emosi ya, berapa banyak kemudian pertumpahan darah yang terjadi. Betul. Gitu kan. Walaupun di pulau lain ada juga ya guys. Betul. Tapi agak lain aja nih Jawa. Tapi kemudian bayangkan saja kalau misalnya penduduknya tambah banyak, orang yang tinggal tambah banyak, konfliknya tambah banyak, pertumpahan darahnya juga tambah banyak. Begitu, permasalahan juga lebih kompleks dan lain sebagainya. Dan orang yang sadar energi pasti kemudian akan merasa bahwa ini lama-lama akan menjadi suatu tempat atau sebuah lokasi yang mungkin bisa dibilang tidak sehat. Gitu. Dan kemudian harus diadakan perubahan. Apalagi kalau misalnya mungkin ya, pemerintahannya sekarang merasa bahwa residual atau jejak-jejak energi kolonial itu masih sangat kental gitu. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Istana Negara sendiri mungkin bekas peninggalan kolonial. Tempat-tempat bangunan-bangunan pemerintahan sendiri itu juga banyak ya di sini yang bekas kolonial. Energinya masih energi kolonial. Dan energi kolonial itu adalah energi konflik, energi darah, energi negatif kayak gitu ya. Perlu suatu terobosan, suatu tempat baru yang membawa energi baru. Kalau orang yang sadar energi pasti kemudian pencucian arahnya akan berpikir seperti itu. Mungkin sama kayak dengan Aceh ya. Mungkin tadi Mas Yus sempat cerita di belakang layar bahwa ya masyarakat Aceh sendiri malah mengakui juga ya ketika memang setelah kejadian musibah tersebut terjadi, Aceh semakin maju. Ya, betul. Aku sendiri kan pernah ke Aceh. Semangat baru dan lain-lain gitu. Betul. Apa tuh? Mungkin ini kaitannya seperti yang tadi aku jelaskan tadi. Aku pernah ke kota Serambi Mekah itu sekitar tahun 2010-an? Iya, 2000 bahkan udah masuk 2020. Oh, 2019. 4 tahun 3 tahun lalu. Ya, 2019 2020. Itu aku ke Aceh gitu. Dan aku coba ya karena waktu tsunami Aceh kan aku nggak di situ. Ya, betul. Aku tanya sama masyarakat yang ada di situ. Mereka bercerita tentang pada waktu kondisi tsunami seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kemudian nggak cuma satu orang, tapi beberapa orang seperti kayak mengamini gitu, bahwa setelah tsunami atau bencana besar tsunami Aceh itu kondisi Aceh berikut dengan masyarakatnya itu berubah. Betul. Mereka menjadi lebih maju, lebih terbuka, kemudian lebih bisa visioner mungkin, memiliki semangat baru gitu. Mereka kembali menata nah itu menata tempat mereka, kota mereka juga dengan
semangat dan bangunan-bangunan yang baru, dan itu kemudian membawa spirit bahwa ayo mulai dari sekarang yang lama kita tinggalkan, kita maju bareng-bareng dengan semangat yang baru. Nah itu yang kemudian mereka sendiri mengamini kalau seandainya tsunami Aceh itu tidak terjadi, mungkin kita tidak akan punya pandangan seperti itu. Bisa jadi Aceh juga ingin tetap memerdekakan. Enggak guys, tapi Pon Aceh luar biasa kok. Pon Aceh lagi. Konflik mulu. Karena saya di Jakarta. Ya. Mas Yus. Tapi kembali lagi bahwa bayangkan kalau itu kemudian taruhlah mungkin dengan pro kontranya ibu kota baru ya, ibu kota IKN. Tapi bagi orang-orang yang sadar energi, pasti juga pengen gitu. Kita punya semangat yang baru. Kita punya secara kebangsaan nih, secara nasional nih, energinya adalah energi yang baru dari sebuah ibu kota yang baru gitu. Terlepas dari energi penjajahan, terlepas dari energi kolonialisme Belanda dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang bagus. Termasuk juga untuk mengantisipasi kalau seandainya terjadi kejadian-kejadian fenomena alam yang mungkin bakal menimpa kota Jakarta. Gitu. Wow. Tapi soal paku bumi dan lain-lain itu emang disangkut pautkan aja atau memang itu dari sudut pandang supernatural itu sebenarnya terjadi, sih paku bumi itu kalau menurut gambaran secara supernatural ya, bukan kemudian di Pulau Jawa ini ada pakunya atau kemudian ini kayak Pulau Jawa ini dipaku supaya nggak goyang dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya tangkap hasil olah batin saya, hasil kemudian komunikasi daya dengan para leluhur, dengan para eyang, paku bumi ini sebenarnya adalah gambaran harmonisasi atau keselarasan antara manusia dengan alam. Gitu. Bahwa ketika terjadi keselarasan, alam ini tenang, alam ini seimbang. Seperti sesuatu yang kemudian dipatok atau dipaku, tidak mudah bergerak dan lain sebagainya. Supaya kemudian kita bisa selaras, supaya kemudian kita bisa menjaga harmoni dengan alam, ya kita harus menghargai alam. Tidak hanya mengambil, tapi kita juga harus bisa memberi kepada alam. Tidak hanya kemudian kita menebang pohon, tapi kita juga harus menanam pohon. Simpelnya seperti itu. Ya. Selaras. Nah, betul. Karena emang di Jawa sendiri ya padat dan alam pun juga semakin sedikit sih, Mas. Betul. Artinya untuk menjaga keselarasan ini butuh effort yang sangat luar biasa. Bagaimana kita harus menjaga vibrasi atau energi kita supaya tetap positif. Kalau kita energinya positif ya kita bisa memberikan energi yang positif juga buat alam dan lain sebagainya. Dimulai dari diri sendiri dulu aja ya. Betul. Benar nggak sih, Mas? Karena gue rasa jauh-jauh dari buang sampah aja lah. Nah, itu. Banyak di luar, nggak usah di Jakarta sih, sebenarnya Indonesia sendiri lah, masyarakat Indonesia ya. Itu masih belum aware dengan bekasannya mereka, sampah. Itu kan bekas konsumsi mereka kan. Ada yang aku lihat tuh malah dulu ya terkenal dengan Pandawara. Pasti pernah dengar lah ya, Pandawara yang itu loh yang kontennya konten sampah. Maksudnya bersihin sampah. Iya. Baru dibersihin, tiba-tiba besoknya ada yang ngebuang sampah di situ di kali. Kalau mau gue tepuk jidat tuh ngeliat, aduh Indonesia kapan ya? Kamu lihat di konten, aku lihat langsung itu di kayak semacam apa ya yang perlintasan Kali Ciliwung itu. Tempat di mana sampah-sampah itu dibuang itu. Yang luar biasa. Aku lihat sampah itu kasur itu dibuang di situ. Ya ampun gitu. Bahkan aku sini bukan aku yang lihat, temanku cerita. Gue masih mending lihat kasur. Gue lihat motor dibuang di sungai. Ya ampun, itu kan kebangetan kalau ada orang Madura dikiloin itu. Makanya seneng. Tapi ngebuangnya di sungai itu loh. Orang mana coba bayangkan, orang mana yang kemudian lebih memilih membuang motor itu di sungai. Betul. Padahal udah ada ya, kita ngomongin Jakarta aja lah ya dulu lah ya. Jakarta sini aja udah ada pos-pos ituannya tersendiri kan. Maksudnya tempat sampah dan lain-lain. Tinggal taruh aja di situ beres. Kayak males banget gitu loh. Ya nggak tahu lah itu apalah yang ada dalam pikiran. Intinya kesadaran manusia itu sendiri. Ya dimulai dari diri sendiri dulu. Ya mungkin pesan-pesan konten kita ataupun mungkin kejadian nanti yang akan terjadi ya who knows ya. Walaupun sudah terprediksi oleh sains juga BMKG, ya itu sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa kita hidup di bumi yang dimana juga butuh keselarasan. Ya.
kita selama ini terlalu banyak mengambil, lupa untuk memberi, lupa untuk menjaga. Itu yang bisa kita ambil mungkin, dan semoga sih dengan itu ya masyarakat Indonesia makin akan terbuka dengan spirit terbaru gitu sih. Betul. Ya kita lihat Aceh juga memang sekarang ya lebih bagus. Ya, lebih bagus, lebih maju dan lebih bisa membuka diri. Bahkan mungkin saking membuka dirinya ya mereka sampai kedatangan kaum Rohingya. Oh iya betul. Sampai PON Aceh pun juga sangat terbuka kan untuk negonya. Itu balik lagi, itu oknum ya? Oknum. Nah, tapi balik lagi Mas, sekarang kita mungkin ke pertanyaan terakhir. Oke, kita tahu akan ada musibah. Walaupun itu terjadi atau tidak terjadi, memang sudah diramalkan secara sains. Sekali lagi aku ngomongin secara sains. Walaupun ya banyak indigo juga yang memang sudah mengiyakan juga gitu kan. Tapi pencegahannya yang terbaik buat diri kita nih, buat teman-teman semua yang di rumah nih, kira-kira oke, itu akan terjadi terutama yang di Pulau Jawa. Apa nih persiapan yang harus kita lakukan? Ya, karena yang jelas karena kita menyadari ini adalah sebagai bagian dari fenomena alam, kita nggak mungkin juga minta supaya ini itu apalah entah ditunda atau mungkin supaya tidak terjadi. Ya, kita pahami bahwa kita berada di suatu daerah yang dekat dengan sesar lempeng, cincin api dan sebagainya, yang kemudian itu sangat potensi atau sangat mungkin untuk bergerak. Kita menyadari itu, kita aware bahwa memang kita dekat dengan wilayah yang punya potensi bencana tinggi. Otomatis yang harus kita lakukan adalah secara manusia, secara realnya kita bersiap-siap. Kita mempersiapkan diri kalau misalnya terjadi, sampai itu terjadi seperti apa. Mungkin sudah mempersiapkan mungkin tas khusus yang berisi mungkin pakaian secukupnya, P3K secukupnya, atau mungkin peralatan-peralatan yang mungkin bisa dipakai kalau misalnya terjadi bencana dan lain sebagainya, itu sudah disiapkan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa itu tinggal diambil. Mungkin surat-surat penting juga sudah disiapkan sehingga kemudian kalau terjadi apa-apa itu juga tinggal diambil. Dan kalau pesan saya, mungkin ini terdengar remeh, tapi menurut saya ini juga bisa menjaga supaya vibrasi alam ini tetap tenang. Saya sendiri menyarankan kita untuk tetap tenang untuk akhir tahun khususnya, teman-teman sempatkan berkumpul bersama keluarga. Waduh, kayak gitu. Teman-teman luangkan waktu, tidak usah mungkin berpergian, berhingar-bingar, cukup di rumah aja, berkumpul bersama ayah, sama ibu, ngobrol atau mungkin bisa bercengkrama, lewati pergantian tahun itu dengan suasana yang hikmat, tidak terlalu mungkin hura-hura ya, apalagi sampai mungkin di nightclub dan lain sebagainya, ya. Tapi cukup mungkin bersama keluarga gitu, berdoa bersama, semoga yang terjadi adalah yang terbaik, dihindarkan dari segala musibah, dan kalaupun sampai terjadi apa-apa, doanya adalah semua tetap selamat. Amin. Gitu. Agak dalam ya. Kok jadi pengen di rumah aja ya? Karena bisa jadi itu adalah momen terakhir kalian bersama keluarga. Ya. Jadi nikmatilah momen-momen terakhir. Ya. Kok jadi begini? Karena who knows, Mas. Ya. Makanya ini kan makanan konteksnya who knows ya. Ya, who knows. Gitu, ya itu bisa jadi adalah momen-momen terakhir. Bisa jadi kan kita nggak tahu. Walaupun kita tahu sebenarnya udah ada hawa-hawa berat itu mungkin dari perang-perang sebelumnya di luar negeri. Betul. Walaupun masih jauh ya dari Indonesia gitu kan kelihatannya. Tapi kan bencana ini nggak bisa dihindari nih. Dan sudah diprediksi. Mungkin balik lagi ya, kita juga harus dekatkan diri kita dengan Tuhan. Gitu kan. Mungkin kalian yang juga punya salah atau punya apa, ya mungkin ya segeralah untuk mungkin diselesaikan permasalahan. Kalau punya hutang ya segera dibayar. Betul, walaupun gitu. Nanti ya hutangnya walaupun hutang pinjol, itu harus segera, walaupun ada tekniknya menghindarinya. Dengan cara tidak pinjol, benar nggak? Bagaimana cara menghindari pinjol? Kapan-kapan nanti kita bahas pinjol ini yang sebenarnya tidak jauh beda dengan yang namanya pesugihan online. Nah, betul. Seru tuh. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi balik lagi persepsi kalian kayak gimana, kita tidak menakut-nakuti, tapi kita di sini ingin mempersiapkan diri aja, gitu kan ya. Ini bencana sudah diramalkan oleh sains, BMKG dan lain-lain. Ya udah kalian ya mulai introspeksi diri aja lah.
Itu penting kan, merefleksi diri dan berdoa semoga kalian selamat dari bencana ini. Ya. Keluarga kalian yang terjadi juga selamat. Mungkin kalian mau pindah dulu ke luar negeri boleh. Yang punya dana lebih, ya nggak sih? Ya, yang punya gitu. channel-channel lebih gitu kan, yang link-link khusus gitu. ke luar negeri, ya udahlah. Tapi sayangnya pemerintahan kita ya mungkin ini juga berkaca untuk pemerintah Indonesia lah. Mungkin lebih sigap lah mempersiapkan bencana ini yang terjadi karena sudah diramalkan ya oleh BMKG gitu kan. Bukan suatu hal yang diramalkan oleh mungkin indigo ataupun orang-orang pinter ya kan. Bukan kan. Ini sudah akan terjadi gitu istilahnya. Semuanya saling sinkron, saling mengkonfirmasi. Hanya tinggal waktunya kapan. Kita bukan Jepang guys. Kalau Jepang emang tuh dia kan dilempeng juga kan. Betul. Dan pemerintahnya siap. Semua bangunan apa udah anti gempa dan lain-lain gitu kan. Udah ada persiapan. Lah gua jadi takut tinggal di apartemen ini. Lantai berapa lagi nih? 10. Tapi paling aman kalau di Jawa. Agak-agak atasan atau agak-agak bawaan? Sebenarnya sih ya sama aja sih. Tapi kalau ini kita lihat sesar lempeng barunya ini munculnya kebanyakan di selatan, ya mungkin daerah utara relatif aman sih. Jakarta aman guys, walaupun goyang. Pernah loh, aku kan masih tinggal di sini udah belasan tahun, ya kan. Dulu tuh kayaknya gempa apa yang sampai 7 skala Richter ya. Lagi di kamar goyang, terus tiba-tiba wah gempa nih, wah mau santai aja biasanya kan sering gempa tapi ya udahlah. Ini kok gempanya beda, brok tiba-tiba dari samping kan retak tak langsung kabur. Apalagi nanti 8 skala Richter yang akan diprediksi ya gitu kan. Tapi ya itu adalah semuanya belum pasti dalam artian kita nggak tahu kapan. Persiapkan diri saja dari iman kalian, dari materi kalian juga dipersiapkan untuk mungkin akan ada planning apa untuk menghadapi bencana ini. Apakah pindah dana kalian ke kripto? Waduh, kok jadi promosi kripto gue gitu kan? Ataukah pindah kemana? Kita nggak tahu. Gitu. Ya pokoknya kalian sudah siap-siap. Gitu. Tapi saya mau beli aset di tahun ini atau tahun depan aja ya. Ya sebenarnya kalau untuk tahun ini kenapa jadi meramal aset? Itu obrolan lain. Terima kasih Mas Yus. Semoga kesimpulannya adalah ini memang bukan karena something goib banget. Ini adalah siklus yang akan terjadi juga. Memang karena bumi dan kita sudah tinggal di daerah lempeng dan lain-lain. Kita persiapkan saja dan semoga yang terbaik buat kita semua. Dan sebenarnya sih nggak usah khawatir ya teman-teman. Orang-orang yang mungkin sadar secara spiritual, mungkin juga para praktisi spiritual, itu juga tidak henti-hentinya untuk berkomunikasi dengan alam sendiri, dengan Sang Hyang Anantaboga, dengan sesar lempeng ini supaya tetap tenang, supaya kemudian bisa meminimalisir segala kerusakan yang terjadi. Jadi jawabannya apa sih Mas kalau boleh tahu? Gitu, maksudnya? Jawaban dari hasil komunikasi itu udah ada bocoran-bocoran belum? Wah ini kalau pertanyaan dari yang lanjutan nih. Hasil kalau dari hasil komunikasinya sih ya, apa yang terjadi itu sudah tidak bisa dihindari. Tapi setidaknya untuk kerusakan atau korban itu berusaha sebisa mungkin diminimalkan. Itu kalau misalnya mau ngomong tentang bocoran ya. Jadi terserah teman-teman mau memaknainya seperti apa ya, mau mempersiapkan seperti apa, kira-kira bocorannya seperti itu. Amin. Apapun yang terjadi, do your the best guys, dan nikmati waktu kalian bersama keluarga tercinta. Oke. Nggak tahu kapan-kapan. Ya. Thank you Mas Yus. Thank you. Nanti kita bahas apa lagi soal mungkin budaya, culture. Kalian komen aja di bawah. Siap. Ada Mas Yus, ada teman-teman yang lain juga. Kalau mau ditanya-tanya dari teman-teman Indigo School ya. Oh iya, sebelum lupa jangan lupa untuk ini ada Mas Yus nih. Karyanya Mas Yus, Dimensi Ketiga Next Level. Kisah cinta dan pertarungan alam goib. Bisa dibeli di mana nih Mas bukunya nih Mas? Bisa dibeli langsung aja DM ke Instagram di Lightworker Nusantara ya, atau juga bisa DM di IG pribadi Mas Yus. IG pribadi saya di Diari Mata Indigo 09 atau di Instagram official Indigo School. Wah, pokoknya langsung silakan aja DM, nanti dikasih linknya. Atau enggak, linknya ada di deskripsi lah. Ada di deskripsi. Langsung. Ada berapa buku Mas sekarang udah mengeluarkan? Sebenarnya saya mengeluarkan udah trilogi ya, tapi mungkin yang ready stock yang ini yang part kedua dulu. Oh, part kedua dulu. Kalau kayak gitu. Tapi ada e-booknya juga kalau nggak salah. E-booknya ada. Dijual juga e-booknya. Dijual juga. Bisa. Buat kalian mungkin kalau cover kayak gini kan untuk koleksi, tapi kalau mau ilmunya langsung aja e-book juga bisa. E-book juga bisa. Yang terutama yang buku pertama. Yang buku pertama karena udah sold out, yang ada cuma e-booknya doang. Oke. Kapan nih Mas kita buat bikin project buku juga nih? Wah,
Tapi Nanti. berbau-bau kisah-kisah horor. Wah, bolehlah itu nanti kita Biar jadi film, Mas. Biar nggak kalah sama yang lain. Siapa tahu mungkin teman-teman yang pengen mendukung untuk supaya ini jadi film, mungkin bisa. Oh, ini juga nih. Ada ini juga. Lagi-lagi coba dibikin naskahnya sih. Oke lah kalau kayak gitulah. Siap. Tapi saya punya proyek baru. Biar ada nama saya di sini. Terima kasih Mas Yus. Oke. Thank you buat teman-teman Indigo School juga. Salam buat semuanya. Ya. Terima kasih udah main di channel Bobokul TV dan berada di segmen Para Indigo. Sekali lagi jangan lupa like, comment juga subscribe and see you. See you. Terima kasih. Ya.